orang bisa mengekspresikan dirinya, di mana orang bisa curhat, bisa mengeluarkan opini, mengeluarkan kreativitas dan lain sebagainya. Bukan tempat untuk bersaing ya. Dan orang-orang yang aku sebut ini, aku nggak sama sekali nge-hate ya, aku nggak ada permasalahan dengan orang yang melakukan itu. Aku berharap kepada semua teman-teman di luar sana yang kalau misalnya memang punya follower yang banyak, misalnya punya power, bisa menginfluence, gunakanlah itu dengan baik gitu loh. Hello guys and welcome back to my channel again di channel Samuel Chris. Hari ini aku pengen ngobrol-ngobrol lagi tentang sesuatu yang menjadi keresahan hatiku ya guys. Tapi sebelum aku mulai video ini, aku pengen untuk kalian bantu aku like video ini sebanyak-banyaknya biar kita bisa mengubah algoritma YouTube yang sekarang udah hancur-hancurnya. Kita akan balikin lagi biar video ini bisa masuk di home kalian ya. Anyway, kita langsung masuk aja to the point-nya. Yang pertama, aku mau bilang di sini, aku tuh sejujurnya aku lebih suka buat konten yang sekarang gitu loh ya. Aku nggak tahu, mungkin dulu pada saat aku buat konten yang lama, aku lebih kayak kepaksa dengan situasiku gitu loh. Aku nggak bilang kalau aku selama ini nge-YouTube aku nggak enjoy ya. Cuman kalau mau jujur-jujuran, yang sekarang ini aku bener-bener enjoy banget karena apa yang aku buat yang aku suka gitu loh. Dan yang aku ngomong di sini bukan cuman YouTube ya, maksudnya dari lingkup kehidupanku sekarang, jujur aja aku lebih free. Aku ngerasa aku no pressure. Aku benar-benar gak ada tekanan dari manapun. Aku ngupload story Instagram sesuka aku. Kalau aku memang mood baru aku upload, dan kalau misalnya menurutku ada yang penting baru aku upload. Karena yang aku rasa itu adalah menjadi influencer itu terkadang harus bersikap fake gitu loh. Walaupun dia gak ada hati untuk upload, gak ada sesuatu yang dia mau upload, tapi dia paksain gitu loh biar tetap ada konten yang berjalan. Dan itu yang membuat dulu aku sempat seperti itu, yang dimana aku tuh mencoba mengupload setiap hari seaktif-aktifnya yang aku bisa agar exposure-nya itu bisa tetap terjaga. Exposure di sini tuh yang kalau kalian ngerti itu kayak biar fansnya itu nggak hilang gitu loh ya. Tapi semakin kesini aku sadar kayak kalau aku maksain diriku untuk seperti itu, aku akan kehilangan jati diriku yang sebenarnya, yang dimana sebenarnya aku nggak mau ngelakuin hal itu, tapi karena tuntutan, karena ekspektasi orang, akhirnya ya aku harus ngelakuin itu gitu loh. Dan sekarang jujur-jujuran aja, kalau misalnya aku pas dapat moodnya aku pengen bikin konten, maka aku akan buat gitu loh. Dan itu yang sangat-sangat membedakan aku dulu dan aku yang sekarang. Kalau yang sekarang lebih terbuka banget, aku buat video YouTube ini seperti kayak gini. Ini aku seneng banget karena aku bisa share, aku bisa curhat apapun yang menjadi hatiku. Masalah mau yang ada nonton ataupun enggak ya, aku udah nggak peduli sekarang ya, karena YouTube ini emang supposed to be tempat dimana orang bisa mengekspresikan dirinya, dimana orang bisa curhat, bisa mengeluarkan opini, mengeluarkan kreativitas dan lain sebagainya. Bukan tempat untuk bersaing ya. Dan aku akan bahas itu di video ini juga. Tapi sebelum aku mulai, aku cuma mau bilang kalau aku sekarang menjadi orang yang jauh lebih bahagia gitu loh. Aku bisa fokus ke bisnisku sambil aku nge-YouTube konten-konten yang aku suka ya. Jadi aku udah bukan lagi karena tekanan, bukan lagi karena views ya, karena views. Dan aku bener-bener pengen membuat konten yang benar-benar aku suka dan emang aku mau gitu loh ya. Ada orang yang bahkan dia itu berusaha untuk menjadi seseorang, atau dia berusaha untuk menciptakan karakter yang baru yang jelasnya itu bukan dia gitu loh, yang 100% berbeda daripada dia, tapi dia lakuin semua itu hanya buat YouTube, hanya buat keunikan, buat views gitu loh, buat YouTube-nya bisa berkembang. Dan ini yang aku omongkan di sini bukan 1-2 orang aja, tapi emang banyak banget yang udah ngelakuin ini ya. Pokoknya intinya di video ini kita sharing-sharing aja kayak gini, kita curhat-curhatan aja. Dan apa yang aku mau sharingkan ini yang sesuai dengan YouTube yang sekarang gitu loh. Gimana ya? Aku ngomong kayak gini karena mereka juga temenku gitu ya. Aku kenal banyak YouTuber dan lain sebagainya, dan orang-orang yang aku sebut ini aku nggak sama sekali nge-hate ya, aku nggak ada permasalahan dengan orang yang melakukan itu. Tapi kalau misalnya aku yang disuruh seperti itu, jujur aja aku nggak bisa gitu. Dari awal pembentukan channel ini ada pun, aku udah pakai nama Samuel Chris, dan emang aku apa adanya gitu. Aku bukan mau menciptakan sebuah karakter baru yang dimana orang ketawa, ketiwi, tapi ketika melakukan itu nggak sama sekali enjoy, itu aku nggak mau. Soalnya aku juga nge-YouTube udah lumayan lama, udah 3 tahun lebih, tapi ini pertama kalinya aku ada di masa dimana yang level sekarang itu aku ngerasa kayak ya udah, aku harus melepaskan apa yang aku mau dan aku membuat segala sesuatu yang aku mau gitu loh. Bukan untuk
melakukan sesuatu ini dengan terpaksa lagi, dengan views, dengan duit, dengan AdSense dan lain sebagainya. Karena kalau misalnya aku kembali ke masa-masa yang lalu yang dimana viewsku tuh gila-gilaan, jujur aja di masa seperti itu ada sedikit keterpaksaan. Kalau mau jujur-jujuran ya, ada sedikit keterpaksaan di beberapa konten yang aku harus buat untuk tetap mencari viralnya itu, ya kan. Aku sempat membuat video reaksi orang luar negeri tuh. Nah, ada beberapa video yang emang aku enjoy, kayak misalnya pada saat buat challenge yang bunyi suara, pada saat challenge tebak nama negara dan lain sebagainya, itu aku enjoy. Tapi ada beberapa yang berhubungan sama politik yang aku nggak usah sebutin di sini ya. Pokoknya ada beberapa video orang luar negeri itu yang berhubungan sama politik, dan itu pada saat itu aku terpaksa harus buat video itu ya biar viral gitu loh. Padahal itu bukan keinginanku gitu, tapi setelah diskusi sama tim dan lain sebagainya, dari segala pertimbangan ya akhirnya aku ngelakuin itu gitu loh. Dan seiring dengan berjalannya waktu, semakin kesini aku berusaha untuk mencari sebuah ciri khas, mencari sebuah arah baru yang dimana aku pengen mencari algoritma itu kembali, tapi sayangnya aku gagal di sana. Kayak pada saat aku berusaha untuk membuat konten jangan ribut dan lain sebagainya yang kalian tahu, itu sebenarnya juga aku kalau mau dibilang srek juga nggak seberapa srek, tapi aku paksain ya. Pokoknya pada saat itu aku melihat ada peluang lah di sana, tapi pada saat aku terjun ke sana pun juga nggak sesuai dengan ekspektasiku gitu loh. Jadinya ya udahlah, sekarang aku ngerasa YouTube ini ya bukan lagi untuk aku cari duit yang dimana dulu juga sempat iya. Aku mau jujur-jujuran aja sama kalian semua. Dulu aku sempat menjadikan platform ini tempatku mendapatkan duit, tapi sekarang aku ngerasa kayak susah gitu loh untuk kayak aku gini sebagai content creator yang nggak ada sama sekali latar belakang artis, yang tidak memiliki personal branding yang kuat, terjun ke YouTube sekarang ini susah gitu loh. Sekarang mah dikuasai dengan artis, dengan TV. Ya gimana enggak? Maksudnya kalian lihat aja sendiri gitu loh. Semua yang trending sekarang itu ya yang artis-artis yang emang udah terkenal pada stand di sana, yang udah punya nama. Kenapa mereka dengan gampangnya gitu loh bisa naik di YouTube ya? Karena mereka sudah punya exposure tersendiri. Jadi ketika mereka terjun ke YouTube, orang-orang itu malah kepo dengan kehidupan pribadinya mereka, kepo dengan kehidupan di belakang TV. Dan itu yang membuat kenapa kalau misalnya Om Deddy Corbuzier melakukan podcast itu pasti selalu ramai, karena yang diundang itu yang emang udah punya nama, yang lagi viral ya, jadi nggak salah. Nah, sedangkan kalau kayak orang-orang seperti aku ini dan beberapa teman lain yang emang nggak ada sama sekali background di dunia artis ya, pada saat mau buat podcast pun ya susah, karena yang kita undang ya bukan artis. Gimana cara kita mau ngundang artis kalau koneksi ke sana pun nggak ada gitu loh. Jadi untuk berkarya ini sekarang jadinya bakal kalah saing dengan TV gitu loh. TV punya modal, TV punya power, punya kamera dan lain sebagainya, dan pada saat mereka semua move to YouTube, maka orang-orang akan dengan otomatis menonton yang kayak gitu ya. Ini aku di sini bukan iri ya, bukan yang kayak hate gitu penghasilanku berkurang dari YouTube dan lain sebagainya, enggak gitu loh. Maksudnya gini, kalau mau dibilang masalah penurunan penghasilan dari YouTube, iya, tapi masalahnya adalah kerjaan utamaku bukan di YouTube gitu loh. Aku masih punya side bisnis yang lain, aku masih juga kuliah, yang dimana tanggung jawabku sebenarnya tuh ya menjadi seorang siswa, bukan kerja. Tapi emang pada dasarnya aku emang juga anaknya pekerja keras gitu loh, dan aku emang suka kerja. Jadi tanpa disuruh pun aku akan lakuin gitu loh, dan aku juga ada investment dan lain sebagainya. Jadi aku tuh sekarang belajar untuk merelakan ini semua. Kalau memang umurku di YouTube cuman sampai segini aja, ya udah, aku berarti bakal lanjutin YouTube ini dengan hobi, dengan apa yang aku suka, dan YouTube ini gak akan pernah aku tutup ya, karena aku sekarang udah gak kejar jam tayang, aku sekarang udah gak kejar konten, aku sekarang udah gak kejar duit. Yang penting sekarang mah aku upload, aku happy, aku suka, ya enjoy life gitu loh. Kalau masalah editorku sendiri kan, ya kan udah tahu aku punya banyak editor, ada beberapa orang. Ya jujur aja aku bakal tarik mereka ke bisnis-bisnisku yang lain, karena tetap di bisnisku yang lain juga membutuhkan sosial media. Jadi otomatis anak-anakku ini gak akan aku pecat, gak akan aku apa-apain, ya aku akan pindahin gitu loh. Itu juga salah satu cara biar mereka bisa tetap hidup, bisa tetap nggak kehilangan pekerjaan, dan mereka juga bareng-bareng sama aku dari awal kan. Jadi aku nggak mungkin sekejam itulah, kayak misalnya pas saat aku turun aku buang mereka, nggak lah, karena aku bener-bener ngerti juga posisi mereka, dan aku masih mau gitu loh kerja bareng sama timku yang sekarang ini, mereka anak-anak yang luar biasa gitu ya.
Nah, video kali ini memang cukup random. Aku cuman mau bahas beberapa hal di sini yang menjadi keresahan hatiku gitu loh. Yang tadi itu juga menjadi keresahan hatiku ya, tapi intinya tuh kayak gini. Aku ada satu hal yang aku pengen bahas di sini mengenai zaman sekarang gitu loh. Jadi, aku ngerasa akhir-akhir ini tuh sosial media membawa dampak yang sangat-sangat besar terhadap kepribadian seseorang ya. Sebenarnya ini udah terjadi dari tahun-tahun sebelumnya, tapi yang aku rasakan sekarang itu bener-bener di tahun ini ya, karena aku ngerasa banget gitu loh perbedaannya. Karena dulu sempat aku pada saat bisa dibilang aku di puncak pada saat itu, karena setiap kali aku upload video yang nonton itu ratusan ribu, 500 ribu, sejuta, bahkan ada yang sampai 13 juta. Itu bener-bener aku di puncak. Di momen seperti itu aku ngerasa kayak temanku banyak gitu loh, kayak semua orang memandang aku, banyak orang konten creator lain kayak mau untuk bekerja sama, mau untuk pokoknya gimana ya, kayak lebih dipandang lah gitu sesama influencer dan juga teman-teman. Tapi aku ngomongnya ini nggak bertuju kepada semua influencer di sana ya. Aku ngomong ini ke sebagian atau segelintir orang aja gitu loh. Nah, pada saat kita lagi di bawah seperti sekarang, mereka malah hilang. Ya emang sih itu dunia emang kayak gitu. Makanya di sini aku pengen mengajarkan kalian sebuah pelajaran kehidupan lah tentang kayak kalian itu di dalam dunia ini ya, dan ini emang wajar-wajar saja kalau terjadi. Orang itu akan memandang kalian kalau misalnya kalian di atas gitu loh. Kalau kalian udah di bawah, nah orang-orang yang ada di sekitar kalian lah ini yang beneran gitu loh. Mereka-mereka inilah yang bisa kalian lihat sebagai real friends ya. Orang-orang inilah yang memang teman yang sesungguhnya gitu loh. Bukan yang pada saat cuma di atas mereka ada, pada saat di bawah dia hilang gitu. Tapi kalau kalian mau berekspektasi banyak pada saat kalian di bawah, ya nggak bisa juga. Kalian nggak bisa mengatur kehidupan seseorang lah intinya. Itu yang aku alami sekarang. Kayak aku ngerasa aku tuh susah gitu loh kalau misalnya mau ngerangkul orang-orang. Mereka juga pasti kayak ngelihat kayak, ih ini orang udah bukan di levelku, dan ngapain juga aku berteman sama dia, nggak ada untungnya dan lain sebagainya. Padahal emang tujuanku untuk mengexpand, untuk menambah koneksi doang. Tapi ya nggak apa-apa juga sih kalau memang mereka berpikirnya sampai sana. Cuman ya di satu sisi kayak kenapa pada saat ada orang lain yang bisa dibilang lebih terkenal dari kalian, dari kamu, dan selevel sama kamu, langsung mau diladenin gitu loh. Tapi kalau orang-orang yang bawah itu udah langsung di-cut gitu loh. Nah, aku sendiri bukannya aku berekspektasi yang terlalu tinggi untuk kayak bareng-bareng sama influencer yang udah gede, tapi di satu sisi aku ngerasa kayak ya ini pandangan personalku ya. Pandangan personalku tuh kayak gini. Gimana orang tersebut mau berkembang kalau misalnya nggak diberikan kesempatan gitu loh. Pada saat itu pada saat aku di atas banget ya. Pada saat itu ada orang yang punya subscriber cuma 200, subscribernya cuma 1000, ajak aku collab. Aku ambil aja kok. Aku kayak tetep aja kayak mau collab sama mereka. Ya sejauh ini siapapun yang ngajak aku collab ya aku ladenin aja, karena aku mau berikan kesempatan mereka untuk berkembang, dan gak ada salahnya ketika kita melakukan sebuah koneksi dengan orang kan. Nah itu yang aku maksud. Cuman yang aku maksud tadi itu bukan aku pengen ngajak mereka collab gitu loh. Maksudnya di sini ketika aku pengen reach out ke mereka, pengen berkenalan, tahu lebih dalam, itu kayak aku ngerasa kalau kita nggak punya power untuk kesana itu susah gitu ya. Jadi ya itu aja sih kayak pesan moralnya itu ya. Kalian harus berjuang, kalian harus jangan ngandelin orang lain, kalian harus benar-benar kalian nggak boleh ngandelin orang lain lah, karena kalau kalian ngandelin orang lain kalian bakal dikecewakan. Jadi ya satu-satunya yang kalian bisa andalin cuman Tuhan doang sih, itu doang ya. Ini durasinya udah cukup lama, aku juga nggak tahu ini aku dari tadi ngomong apa, tapi tuh yang aku pengen sampaikan sih. Dan aku juga ngerasa kayak akhir-akhir ini di dunia YouTube ini semua orang ngerasa kayak kalau misalnya punya jumlah subscriber lebih banyak dari orang lain, dia ngerasa kalau dirinya lebih hebat gitu loh ya. Padahal ini cuma angka gitu ya. Itulah yang aku bilang tadi ya, ketika punya follower yang banyak, punya likers yang banyak, punya viewers yang banyak, mereka ngerasa itu mereka lebih hebat dari orang lain. Makanya ketika melihat orang-orang yang subscribernya lebih rendah dari mereka, melihat jumlah follower yang lebih rendah dari mereka, mereka itu nganggap diri mereka nggak bisa
bisa berteman sama orang-orang kayak gini karena mereka lebih tinggi. Padahal faktanya adalah belum tentu gitu loh ya. Belum tentu, karena kalau untuk pembisnis mana ada yang jumlah followersnya gede gitu loh. Pembisnis yang benar-benar sukses banget, yang kaya banget, yang segitulah anggapannya ya, mana ada ya kan. Dan kalau mau dibandingin influencer yang followernya 10 juta dibandingkan dengan pembisnis yang kaya banget, ya nggak ada apa-apanya juga influencer ini gitu loh. Itulah kenapa aku nggak tahu ketika orang mempunyai punya follower yang banyak, mereka tuh selalu ngerasa kayak mereka udah sukses banget. Mereka padahal sebenarnya nggak gitu juga konsepnya ya. Makanya aku berharap kepada semua teman-teman di luar sana yang kalau misalnya memang punya follower yang banyak, misalnya punya power, bisa menginfluence, gunakanlah itu dengan baik gitu loh. Pakailah kesempatan itu untuk menginfluence yang baik ya, jangan malah menginfluence yang buruk. Kayak misalnya aku sempat lihat beberapa content creator itu yang mengajarkan hal-hal yang enggak lah kepada penontonnya. Ya pasti abis ini banyak juga yang komen, lalu sok suci dan lain sebagainya. Enggak gitu loh. Aku di sini juga cuman pengen memberitahu apa yang menjadi keresahanku aja selama ini. Kayak kalau bisa, kalau misalnya ada yang nonton ini dan dia adalah influencer, aku berharap kalian pakai power itu untuk menginfluence yang baik kepada orang-orang, biar mindset orang-orang Indonesia itu bisa kebentuk lebih baik lagi gitu loh ya. Dan itu aja sih, aku cuman ngomong-ngomong random, gak jelas ya, tapi semoga dari video ini bisa diambil 1-2 poin lah yang bisa bermanfaat buat kalian. Oke, segitu aja sih videonya, gak ada yang lain. Aku cuman ngomong-ngomong doang di sini, dan that's it. See you in the next video. Bye.